Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan tetap dalam lindungannya. Baik, pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan kita yang kelima pada mata kuliah Studio Perencanaan Wilayah. Nah, dengan topik kuliah kita pada pertemuan kelima ini merupakan topik kita yang keempat, dan kali ini kita masih pada pembahasan konsep pengembangan wilayah berbasis ekonomi dengan submaterinya yaitu konsep keunggulan komparatif dan kompetitif dan sistem inovasi daerah yang disingkat dengan SIDA. Next, oke. Jadi pertama kita akan membahas mengenai konsep keunggulan komparatif dan kompetitif. Jadi adapun yang melatar belakanginya adalah adanya pergeseran konsep pengembangan wilayah yang semula mengandalkan sumber-sumber keunggulan komparatif menuju kepada konsep pengembangan wilayah yang mengarah kepada penciptaan keunggulan kompetitif untuk meningkatkan daya saing. Jadi, pada konsep sebelumnya, pengembangan sebuah wilayah didasarkan pada keunggulan komparatif yang artinya suatu wilayah mengandalkan sumber daya yang dimilikinya, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya buatan yang tidak dimiliki oleh wilayah lainnya untuk berkembang menjadi sebuah wilayah yang unggul. Nah, kemudian konsep ini mengalami pergeseran kepada penciptaan keunggulan kompetitif yang artinya sebuah wilayah berusaha untuk merumuskan dan menerapkan strategi yang mumpuni dalam pengelolaan sumber daya yang dimilikinya, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, guna untuk mengungguli wilayah lain yang dianggap kompetitornya dalam meningkatkan persaingan. Jadi di sini suatu wilayah terus berusaha dan meningkatkan inovasi agar mampu menjadi unggul dari wilayah lainnya. Kemudian adanya pergeseran pendekatan perencanaan dari supply side atau sisi penawaran ke demand side atau sisi permintaan. Yang ketiga yaitu fenomena majunya negara-negara yang memiliki keunggulan daya saing seperti negara Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bersama, negara-negara yang kita sebutkan tadi di atas itu merupakan negara maju yang mampu bersaing dalam produksi-produksi unggulan mereka dan mampu menguasai pasar. Jadi misalnya di negara Jepang, kita ketahui bahwa negara Jepang ini memiliki produksi unggulan di bidang mesin otomotif, kemudian kendaraan. Ya misalnya di Indonesia, jadi kan kendaraan-kendaraan yang ada di Indonesia itu kan semuanya sebagian besar itu adalah kendaraan yang berasal dari Jepang. Kemudian bagaimana Taiwan? Taiwan dengan Singapura yang kita ketahui bahwa kedua negara ini merupakan negara dengan luas wilayah yang mungkin lebih luas wilayah Makassar, tapi kedua negara ini mampu menguasai pasar dengan industri gaya hidup dan teknologi. Kemudian kita masuk pada perspektif daya saing daerah. Jadi ada dua perspektif di sini yaitu dari teori keunggulan komparatif dan teori keunggulan kompetitif. Jadi teori keunggulan komparatif ini dikemukakan oleh David Ricardo yang biasa kita dengar dengan istilah uh, Richardian teori. Jadi David Ricardo ini merupakan seorang pakar ekonomi politik yang berasal dari Inggris yang mengemukakan bahwa keunggulan komparatif terjadi ketika sebuah negara lebih unggul dalam dua macam produk yang dihasilkan dan dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan dengan biaya tenaga kerja di negara lainnya. Kemudian ada pun faktor pendukungnya yaitu misalnya satu tanah, kemudian lokasi,
kemudian sumber daya alam, kemudian tenaga kerja, dan ukuran populasi lokal. Kemudian dari teori selanjutnya, yaitu dari teori keunggulan komparatif ini dikemukakan oleh Michael Porter dalam bukunya The Competitive Advantage of Nations pada 1990. Menurut Porter ini tidak ada korelasi langsung antara dua faktor produksi, sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang murah yang dimiliki suatu negara yang dimanfaatkan menjadi keunggulan daya saing dalam perdagangan internasional. Jadi ada banyak negara di dunia ini yang jumlah sumber daya alamnya sangat besar, yang proporsional dengan luas negerinya, tetapi berada pada terbelakang dalam daya saing perdagangan internasional. Jadi ada pun faktor dari keunggulan kompetitif ini, yang pertama yaitu strategi perusahaan, kemudian struktur dan persaingan, kemudian kondisi permintaan, kemudian pendukung terkait, kemudian industri, dan kondisi faktor. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan teori keunggulan komparatif dari David Ricardo. Jadi seperti yang kita bahas pada slide sebelumnya, bahwa teori keunggulan komparatif ini merupakan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo, seorang pakar ekonomi politik asal Inggris, yang mengatakan bahwa keunggulan komparatif terjadi ketika sebuah negara lebih unggul pada dua macam produk yang dihasilkan dan dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan dengan biaya tenaga kerja di negara lainnya. Jadi David Ricardo juga mengemukakan bahwa daerah-daerah yang mempunyai sumber daya alam bawaan atau resource endowment yang berlimpah mempunyai keunggulan komparatif dalam pengembangan wilayahnya. Selanjutnya adalah teori keunggulan kompetitif. Nah, sama dengan halnya pada slide sebelumnya, kita telah menjelaskan bagaimana teori keunggulan kompetitif ini. Jadi teori keunggulan kompetitif ini dikemukakan oleh Michael Porter dalam bukunya The Competitive Advantage of Nation pada tahun 1990. Jadi menurutnya si Porter ini tidak ada korelasi langsung antara dua faktor produksi seperti sumber daya alam dan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang murah yang dimiliki suatu negara yang dimanfaatkan menjadi keunggulan daya saing dalam perdagangan internasional. Menurut Porter, setiap negara dengan perusahaan harus mengembangkan kebijakan yang menciptakan barang-barang berkualitas tinggi untuk menjualnya dengan harga tinggi di pasaran. Kemudian Porter juga menekankan pada pertumbuhan produktivitas sebagai fokus strategi nasional. Kemudian adapun keunggulan dari kompetitif ini bertumpu pada gagasan bahwa tenaga kerja murah di mana-mana dan sumber daya alami tidak diperlukan untuk perekonomian yang baik. Jadi banyak negara di dunia ini yang jumlah sumber daya alamnya sangat besar, yang proporsional dengan luas negerinya, tetapi pada kenyataannya itu terbelakang dalam hal daya saing perdagangan internasional. Begitu juga dengan tingkat upah yang relatif murah daripada negara lain, justru berkorelasi erat dengan rendahnya motivasi bekerja yang keras dan berprestasi. Kemudian suatu perusahaan dikatakan memiliki keunggulan yang kompetitif ketika perusahaan tersebut mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh pesaingnya, melakukan sesuatu lebih baik dari perusahaan lainnya, atau mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh perusahaan lainnya. Adapun sumber keunggulan kompetitif, yang pertama yaitu lingkungan bisnis atau ekonomi, di mana termasuk di dalamnya yaitu perpajakan, kemudian dukungan infrastruktur, kemudian selanjutnya yaitu lokasi,
Selanjutnya yaitu infrastruktur lokal yang termasuk di dalamnya jaringan jalan, utilitas, dan komunikasi. Kemudian selanjutnya yaitu basis pengetahuan atau knowledge base, di mana termasuk di dalamnya yaitu workforce, education system, kemudian selanjutnya pasar lokal, selanjutnya yaitu perketat persaingan dengan membangun perusahaan kompetitif, selanjutnya itu keanekaragaman pemasok atau supplier lokal dan input lainnya untuk industri unggulan atau industri inti. Kemudian terakhir yaitu tenaga kerja lokal yang terampil sesuai dengan kebutuhan industri unggulan. Next, selanjutnya yaitu indikator dari daya saing wilayah. Jadi indikator ini dikemukakan pada International Institute for Management Development atau IMD pada 2001. Yang pertama yaitu kinerja pemerintah, di mana termasuk di dalamnya yaitu kebijakan fiskal, kemudian efisiensi pemerintah, kemudian pengeluaran pemerintah, utang pemerintah, keadilan dan keamanan. Kemudian yang kedua yaitu perekonomian domestik, termasuk di dalamnya yaitu nilai tambah, nilai kerja sektor produksi, kemudian investasi, bunga, konsumsi, dan biaya hidup. Kemudian indikator yang ketiga yaitu internasionalisasi, di mana termasuk di dalamnya yaitu keseimbangan neraca pembayaran, kemudian ekspor dan impor barang dan jasa, nilai tukar, investasi swasta asing, dan keterbukaan. Kemudian indikator yang keempat yaitu keuangan dan bisnis, di mana termasuk di dalamnya yaitu biaya modal, ketersediaan modal, dinamika pasar saham, dan efisiensi sektor perbankan. Kemudian untuk indikator yang kelima yaitu infrastruktur, di mana termasuk di dalamnya yaitu infrastruktur dasar, kemudian infrastruktur teknologi, infrastruktur ilmu pengetahuan, infrastruktur kesehatan, dan energi. Kemudian untuk indikator yang keenam yaitu manajemen, di mana termasuk dalamnya yaitu aspek produktivitas, kemudian ada biaya tenaga kerja, kemudian kinerja perusahaan, kemudian efisiensi manajemen, dan budaya perusahaan. Kemudian selanjutnya yaitu indikator yang ketujuh yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat berperan penting dalam peningkatan daya saing wilayah yang termasuk di dalamnya yaitu anggaran untuk litbang, kemudian jumlah personel litbang, kemudian lingkungan ilmiah dan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Kemudian indikator yang kedelapan yaitu sumber daya manusia, di mana termasuk di dalamnya yaitu karakteristik penduduk, kemudian angkatan kerja, jumlah tenaga kerja, jumlah pengangguran, struktur pendidikan, kualitas hidup, nilai, dan perilaku. Adapun prinsip-prinsip untuk mempertahankan keunggulan daya saing wilayah, yang pertama yaitu dengan melakukan peningkatan keunggulan daya saing lahir dari pertumbuhan, inovasi, dan perubahan. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip-prinsip mempertahankan keunggulan daya saing wilayah. Yang pertama yaitu keunggulan daya saing lahir dari pertumbuhan, inovasi, dan perubahan. Kemudian yang kedua yaitu keunggulan daya saing harus melibatkan keseluruhan sistem nilai. Kemudian yang ketiga yaitu keunggulan daya saing hanya dapat bertahan melalui peningkatan yang berkelanjutan. Dan keempat yaitu keunggulan daya saing berkelanjutan membutuhkan peningkatan dari sumber-sumber keunggulan. Kemudian selanjutnya, wilayah dapat memiliki keunggulan daya saing bila memiliki yang pertama yaitu keunggulan faktor produksi. Kemudian yang kedua yaitu keunggulan inovasi, di mana kita ketahui bahwa untuk dapat unggul dalam persaingan, artinya yang perlu dilakukan yaitu terus meningkatkan inovasi, memiliki inovasi yang unggul dibanding wilayah-wilayah lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu kesejahteraan masyarakat. Nah, faktor kesejahteraan masyarakat akan sangat berpengaruh karena dengan sejahteranya masyarakat, maka akan meningkatkan pula
cara berpikir kreatif masyarakat untuk memiliki daya saing yang unggul. Selanjutnya yaitu besarnya investasi. Tentunya dengan besarnya investasi yang diberikan kepada suatu wilayah, maka semakin besar juga kemampuan wilayah tersebut untuk memiliki keunggulan dalam bersaing dengan wilayah lainnya. Kemudian selanjutnya kita masuk pada 3 pilar pengembangan wilayah. Nah, jadi wilayah itu dapat kita analogikan sebagai sebuah perusahaan besar yang dimana elemen pokoknya itu terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi. Jadi ketiga sumber daya inilah yang akan saling berinteraksi satu sama lain, di mana kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam itu tergantung pada sumber daya teknologi yang dimilikinya. Jadi kalau tidak memiliki sumber daya teknologi, artinya sumber daya alam yang dimiliki dalam suatu wilayah itu tidak akan dapat dikelola dengan baik oleh sumber daya manusianya. Kemudian selanjutnya ini adalah gambar dari 3 pilar yang kita jelaskan sebelumnya, 3 pilar dalam pengembangan wilayah. Yang pertama yaitu sumber daya alam, kemudian sumber daya teknologi, dan sumber daya manusia. Jadi ketiga pilar ini yang menopang transformasi masyarakat. Jadi mulai dari kehidupan masyarakat primitif dengan kegiatan berburu, kemudian kegiatan mengumpulkan, kemudian kegiatan itu bertransformasi menjadi masyarakat yang berkembang dengan ciri kegiatan bertani, bercocok tanam, hingga kegiatan pertambangan, dan kemudian kegiatan masyarakat ini bertransformasi kembali menjadi masyarakat maju dengan kegiatan manufaktur, pengolahan, hingga pada kegiatan daur ulang. Kemudian selanjutnya kita masuk pada pembahasan kedua yaitu sistem inovasi daerah atau disingkat dengan SIDA. Nah, adapun yang melatar belakangi dari adanya sistem informasi daerah atau SIDA ini yang pertama yaitu teori neoklasik ekonomi wilayah, bahwa setiap wilayah harus mengembangkan wilayahnya berdasarkan keunggulan kooperatif yang dimilikinya. Jadi suatu wilayah dengan SDA melimpah, maka strategi pengembangan wilayah berangkat dari keuntungan ini, meskipun hanya dengan menjual bahan mentah dengan nilai tambah yang kecil. Kemudian yang kedua yaitu terjadinya pergeseran ekonomi yang berbasis industri menuju ke ekonomi berbasis pengetahuan. Nah, daya saing daerah ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan modal sumber daya manusia melalui inovasi. Yang ketiga yaitu keunggulan kooperatif saja itu tidaklah cukup. Paham dari neoregionalisme menekankan pada pengembangan berbasis keunggulan kompetitif, terutama dengan pengembangan inovasi yang bertumpu pada kekuatan sendiri dari wilayah. Kemudian yang keempat yaitu di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai otonomi daerah, daerah memiliki hak dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pengembangan wilayahnya, sehingga diharuskan untuk merancang strategi pengembangan wilayah yang sesuai potensi daerah dengan sistem inovasi daerah. Nah, adapun konsep sistem inovasi ini, jadi konsep sistem inovasi ini ada dua, yaitu ada sistem inovasi nasional dan sistem inovasi daerah. Adapun definisi dari SINAS eh, yang dikutip dalam Arifin tahun 2013. Jadi yang pertama itu menurut Freeman 1987 mendefinisikan SINAS itu sebagai jejaring lembaga publik dan swasta yang aktivitas dan interaksinya memproduksi, memodifikasi, dan mendifusikan teknologi baru. Kemudian yang kedua yaitu dari Linwell pada tahun 1992 mengemukakan bahwa definisi SINAS itu yaitu berbagai macam elemen dan keterkaitan yang saling berinteraksi dalam kreasi
difusi, pemanfaatan pengetahuan baru, dan bermanfaat secara ekonomi, serta berlokasi dalam batas-batas nasional. Kemudian yang ketiga, menurut dari Nelson pada tahun 1993 mendefinisikan SINAS itu merupakan sekelompok institusi yang interaksi di antara mereka menentukan kinerja inovatif dari industri nasional. Nah, jadi dengan adanya SINAS atau SIN ini diharapkan akan terjadi koordinasi dan integrasi antar aktor, yaitu interaksi antar lembaga atau elemen yang terlibat dalam memperkuat daya saing nasional. Kemudian hal ini juga dimaksudkan agar dengan adanya SINAS ini, maka tidak ada lagi ketergantungan dengan teknologi impor. Karena sejatinya dalam SINAS ini akan menyatukan seluruh komponen atau elemen dan mengefektifkan sumber daya dengan kemampuan teknologi lokal yang diharapkan semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan inovasi. Adapun interaksi antara aktor atau lembaga elemen penghasil inovasi dengan lembaga elemen pengguna inovasi pada praktiknya selama ini belum terbangun dengan baik. Kemudian selanjutnya SIDA atau kepanjangan dari Sistem Inovasi Daerah. Jadi SIDA ini adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, Pemda, lembaga kelitbangan, kemudian lembaga pendidikan, kemudian lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Adapun pengetahuan dan inovasi merupakan faktor penting dalam mendukung perkembangan ekonomi dan pengembangan daya saing daerah. Kemudian kebijakan-kebijakan inovasi di daerah atau di wilayah atau melalui bottom up harus bersinergi dan mendukung kebijakan inovasi nasional atau top down. Kemudian SIDA ini juga adalah adanya jejaring interaksi antar berbagai lembaga sektor di tingkat daerah untuk melakukan aktivitas inovasi teknologi dengan tujuan membawa ekonomi lokal untuk berkembang. Kemudian di Indonesia pun pengaturan SIDA diperkuat dengan keputusan bersama Menristek nomor 3 tahun 2012 dan ada juga Mendagri nomor 36 tahun 2012 mengenai penguatan SIDA. Kemudian selanjutnya yaitu kerangka kebijakan dari SIDA ini. Jadi adapun kerangka kebijakan dari SIDA yang pertama yaitu menumbuh kembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri daerah. Kemudian selanjutnya yaitu mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis. Kemudian selanjutnya ada memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek atau litbang serta mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri termasuk UKM. Kemudian selanjutnya yaitu menumbuh kembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik terbaik dan hasil litbang. Kemudian terakhir yaitu mendorong budaya inovasi. Next. Nah, kemudian di Indonesia sebagai negara yang pernah diprediksi sebagai salah satu macan Asia, ternyata belum beranjak dari status negara yang sedang berkembang. Bahkan Indonesia terkejar oleh beberapa negara-negara Asia lainnya yang dahulu bersamaan mengawali pembangunannya. Indonesia sendiri sebagai negara yang sedang berkembang memiliki berbagai sumber daya pembangunan nasional yang cukup potensial. Sumber daya alam dan sumber daya lainnya juga berpotensi menghasilkan nilai ekonomi yang perlu dikembangkan atau dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai salah satu faktor pendorong dari kemajuan. Nah, selama kurun waktu 40 tahun, pemerintah telah berupaya membangun dan mengolah berbagai potensi sumber daya tersebut melalui program-program pembangunan di beberapa sektor termasuk di dalamnya yaitu pembangunan iptek. Nah, adapun pada penerapan SIDA di Indonesia,
ternyata terdapat beberapa isu dan permasalahan, dapat kita lihat pada eh, tabel ya. Jadi adapun isu-isunya yang pertama yaitu rendahnya input inovasi, kemudian adapun ragam permasalahannya pertama yaitu dana litbang yang rendah, kemudian sistem pendanaan inovasi belum berkembang, kemudian SDM bagi pemajuan dan difusi inovasi masih terbatas. Kemudian isu selanjutnya yaitu keluaran lembaga litbang masih belum memuaskan, di mana letak permasalahannya yaitu hasil litbang yang diadopsi industri masih rendah, kemudian publikasi nasional dan haki nasional masih rendah, kemudian kualitas keluaran yang beragam dan belum terinformasikan. Kemudian isu selanjutnya yaitu swasta belum menjadi pelaku inovasi yang dominan, di mana letak-letak permasalahannya ada pada UMKM sebagai pelaku ekonomi mayoritas belum memiliki kemampuan inovasi. Selanjutnya yaitu usaha besar biasanya mengimpor teknologi belum menjadi pengguna hasil ban dan dalam negeri. Kemudian selanjutnya yaitu investasi asing belum menjadi sumber alih dan difusi teknologi efektif. Kemudian isu selanjutnya ada persoalan pada penyediaan teknologi. Adapun letak permasalahannya yaitu pada balik banda masih lemah, kualitas SDM peneliti rendah dan belum terspesialisasi. Kemudian ada kompetensi relatif masih rendah dan berorientasi ke dalam, bukan pada kemanfaatan bagi pengguna. Kemudian isu selanjutnya yaitu lemahnya keterkaitan penyedia inovasi dengan industri, di mana permasalahannya yaitu pada lembaga intermediasi yang belum efektif, kemudian kerjasama antar lembaga belum berkembang baik, kemudian sistem litbang dan industri belum memperkuat industri yang diharapkan menjadi wahana alih teknologi. Kemudian isu terakhir yaitu adanya kelemahan kondisi umum dan kerangka kebijakan. Adapun permasalahannya yaitu lembaga SIDA eh, relatif belum berkembang. Kemudian selanjutnya yaitu implementasi kebijakan yang tidak konsisten dan lemah. Oke, sekian. Adapun materi kita pada pertemuan kali ini dengan mata kuliah Studio Perencanaan Wilayah saya anggap cukup. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.